di BLUD. Ini diskusinya panjang banget ini, Bu. Saya waktu bergabung ke Menpan 2019 udah diskusi ini juga gitu. Mana Bu Putrinya? Ya, jadi ini salah satu yang kita diskusikan, Bu. Kalau PTNBH sudah selesai, Bu. Ya, PTNBH. PTNBH juga isunya sama. Tapi PTNBH itu ternyata kekayaannya dipisahkan, ya kan? Nah, BLUD ini gimana? Kekayaannya dipisahkan atau enggak? Nah, kekayaan tidak dipisahkan. Artinya apa? Pengelolaan anggarannya itu juga kan menjadi satu dengan Satker gitu loh. Dan di dalam Undang-Undang 23 ya, kalau kita baca di penjelasan pasal mobilitas talenta, aduh saya lupa pasal berapa itu. BLUD itu termasuk kategorinya adalah instansi pemerintah. Jadi mobilitas talenta di dalam instansi pemerintah. Nah, kalau BLUD itu mobilitas talentanya adalah di dalam instansi pemerintah, maka dia dianggap sebagai instansi pemerintah. Nah, larangannya sudah jelas, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga selain PNS dan P3K, selain tenaga ASN. Mungkin nanti yang akan kita atur, Bu, itu adalah bagaimana otonomi, bagaimana fleksibilitas, misalnya ya, dalam melakukan rekrutmen. Ya, kapan itu mau direkrut, persyaratannya apa, mungkin fleksibilitas itu yang mungkin lebih kita tonjolkan ke BLUD. Jadi tidak terikat nanti dengan waktu pengadaan yang nasional. Kapan BLUD butuh, silahkan diadakan. Syaratnya apa, silahkan dibicarakan. Metode rekrutmennya silahkan. Ya. Kemudian remunerasi. Remunerasi yang penting dia sudah punya basic remunerasi dari pemerintah. Setelah itu, remunerasi tambahannya silahkan diatur di BLU. Karena bayangan saya BLU itu dalam tanda kutip masih mendapatkan share dan pendanaan dari pemerintah kan, dari baik pemerintah kalau BLUD ya pemerintah daerah gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin diskusinya itu lebih kepada apa nih otonomi yang dibutuhkan sebenarnya, apa fleksibilitas yang dibutuhkan BLUD ini gitu. Karena apa? Kondisi sekarang Bu, kasihan nih. Pegawai-pegawai yang sudah berkarir di BLUD ketika dia kembali ke instansinya, dia mulai dari nol lagi tuh. Bingung itu misalnya dia dulu kabak di BLUD misalnya, kepala bagian di BLUD, sementara BLUD itu kan non struktural ya, kita tidak ada ya, apakah di BLUD itu misalnya kabak itu eselon 3 kan nggak ada kan. Nah ketika dia balik ke instansi pemerintah, apakah dia juga eselon 3 di instansi pemerintah? Belum tentu. Makanya yang kita atur ini adalah talent mobility-nya. Makanya undang-undang ASN mengaturnya jenjang jabatan manajerial itu jenjang dasar, jenjang menengah, jenjang tinggi. Itu yang nanti harusnya diterjemahkan ke BLUD ini. Jenjangnya seperti apa? Jabatan-jabatan di BLUD yang manajerial. Sehingga kita bisa melakukan eh, apa eh, bukan penyetaraan ya, melakukan mirroring gitu. Itu mungkin PR BLUD untuk memperjuangkan bagaimana karir ASN yang bertugas di BLUD supaya tidak terhenti seperti itu. Gitu ya Bu Putri ya. Saya nggak mau terjebak